Shalom adik-adik semua, kembali lagi di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hingga dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan.
Nah adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Victory Kids. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah firman yang akan disampaikan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, agar kami bisa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Wah, kakak lihat dari sini adik-adik begitu semangatnya memuji Tuhan. Dan kakak percaya juga kita tetap semangat mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Yuk kita duduk manis, hatinya juga fokus, pikirannya fokus juga. Supaya apa? Firman yang disampaikan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Nah, kakak ingin menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini tentang yaitu Temptation Day, yang artinya hari pencobaan, ujian atau godaan. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya ujian atau godaan, tantangan, pencobaan, ya kan adik-adik. Mungkin salah satunya nih adik-adik punya komitmen kita mau sungguh-sungguh beribadah, atau di antara adik-adik pengen diet nih, nggak mau makan coklat atau makan permen, ya kan. Pasti ada aja godaannya, ya kan, ada aja ujiannya. Kita lihat, wah itu ada permen, padahal kita ada niat nih untuk tidak makan permen selama 1 minggu, tetapi ya di pikiran kita pasti ada terngiang-ngiang atau kepikiran, wah aku pengen makan permen. Nah hati-hati, itu namanya godaan adik-adik. Nah pengertian godaan ini adalah, godaan adalah rasa ingin untuk merasakan kesenangan jangka pendek, kesenangan sesaat ya adik-adik, sementara, dan mendatangkan mara bahaya dalam jangka panjang. Jadi resikonya nanti kedepannya adik-adik, hari ini nggak kita alamin, tetapi nanti kita nggak tahu waktunya itu yang akan kita alami. Yuk kita baca dulu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ini pencobaan di padang gurun di mana Yesus mengalami ujian, pencobaan oleh iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa berapa hari adik-adik? 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mana? Dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkatalah kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau" apa? "Sujud menyembah iblis." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, dari kisah ini, dari yang sudah kita dengar bagaimana Yesus mengalami godaan, mengalami ujian, pencobaan. Pada waktu itu adik-adik, kalau adik-adik perhatikan ayat ini, kisah ini,
Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Apakah dia tergoda dengan rayuan si iblis? Tidak adik-adik, dia menang dia lulus, Yesus lulus dari pencobaan itu adik-adik. Nah, karena apa? Yesus melawan firman, pakai firman adik-adik, melawan iblis itu memakai firman adik-adik. Nah, kita juga adik-adik ketika kita digoda, coba ya kan, ini yang harus kita perhatikan, kita harus lawan. Karena di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ketika kita digoda oleh iblis adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Yang kita kerjakan apa adik-adik? Ya, kita lawan adik-adik iblisnya, bukan kita diamin. Justru ketika kita diamin si iblis, dia akan semakin menggoda kita. Dia akan semakin menguji kita, mengetes kemampuan kita, ya kan? Ini mangsaku nih. Ini udah jadi apa? Santapan iblis. Mau santapan iblis? Enggak kan adik-adik. Jadi kita harus lawan iblisnya. Jangan didiamin ya adik-adik. Jadi seringkali ini nih yang kita alami adik-adik, godaan yang sering kita lakukan atau sering yang kita hadapin, ya kan, kita alamin. Ini contohnya nih di hari Minggu, di saat kita mau nanti dari rumah, wah aku mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya kan, tiba-tiba nih ada aja godaannya, ada aja ujiannya, udah sampai di gereja, ya kan. Nah, kita diuji, digoda oleh iblis. Udahlah, ngapain sungguh-sungguh, ada temannya di sebelah colek-colek, akhirnya ngobrol, cerita-cerita, ya kan. Nah, selanjutnya di waktu di sekolah kita lupa untuk belajar di rumah. Tiba saatnya ulangan atau ujian, nah ada niat kita mencoba apa? Menyontek, ya kan. Udahlah, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Hati-hati adik-adik, sekali-sekali itu berbahaya. Hati-hati, ya kan. Jangan kita sampai terpengaruh oleh godaan si jahat, si iblis. Jadi Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa melawan godaan tipu muslihat iblis itu? Ya, caranya adalah yang pertama, kita harus berdoa ketika kita sedang digoda, baik dari godaan sejahat atau mungkin teman kita nih mengajak, ya kan, udahlah ngapain jadi anak yang baik-baik, anak yang sungguh-sungguh, udahlah sekali-sekali yuk kita main, nggak usah lah, kita lama aja pulang, nanti kita bilang aja sama orang tua kita ada tambahan pelajaran. Nah, itu hati-hati adik-adik. Jadi ketika ada teman kita mengajak kita untuk yang tidak baik, kita harus lawan, berdoa adik-adik. Karena di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi ketika kita digoda, dicobain, ya karena yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Selanjutnya gimana sih caranya Kak supaya kita itu tetap fokus, bertahan, setia, taat, ya kan. Yang kedua adalah kita cinta pada firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh iblis, tidak gampang digoda oleh si iblis, yuk kita cinta pada firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan setiap hari adik-adik.
Nah, percayalah adik-adik, jangan pernah takut untuk apa? Untuk melawan si jahat. Ketika kita digoda, ketika kita diuji, ya kan, kita mengalami suatu godaan, ya kan, cepat-cepat apa? Berdoa, cepat-cepat baca firman Tuhan. Karena saya percaya, kakak percaya, ketika kita tidak takut dan kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sudah selesai beribadah Tuhan dan juga memuji-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan. Kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya, supaya selama 1 minggu ini kita diberkati, kita dilindungi, diberikan kekuatan, kesehatan. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan, anugerah, kasih setia Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, juga sudah memberi persembahan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami mau belajar akan firman-Mu. Ketika kami digoda hal-hal yang jahat, kami mau terus berdoa dan merenungkan cinta pada firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak Victory Kids kami, berkati mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, supaya mereka dapat membimbing kami, mengajari kami semakin hari, semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Dan berkati juga orang tua kami, kedua orang tua kami, papa mama kami, berkati Tuhan Yesus setiap pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.